Artinya Mas, ketika kita jalankan tugas ini dengan serius, mudah-mudahan dengan baik, mudah-mudahan berdampak baik, saya percaya akal sehat publik itu bisa merasakan. Pada siapapun juga. Begitu antusias masyarakat Jakarta pada khususnya melepas Anies Baswedan dengan keharuan yang luar biasa sepanjang perjalanan menuju dari rumah kediaman sampai ke balai kota. Dan ada satu juga yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, ya, selaku Gubernur DKI. Antusias itu juga ini perlu kita lihat mungkin tayang ulangnya. Coba aja dicek apakah pernah dia. Jadi saya terima kasih pada survei-survei itu karena memberikan kepada kita feedback melampaui wilayah kerja saya. Nah, tapi saya memandang angka yang muncul di survei-survei itu bukan sebagai statistik, tapi itu sebagai kepercayaan bahwa ada orang-orang yang menitipkan kepercayaan itu. Padahal saya pada saat ini tidak berada di dalam wilayah itu, track untuk menjadi capres. Jadi kalau 3 nama itu, misalnya di atas Pak Prabowo, jelas beliau adalah seorang calon presiden, ketua umum partai. Pak Ganjar, beliau sudah 2 periode menjadi gubernur. Kalau udah 2 periode, kan nggak bisa 3 periode. Otomatis yang berikutnya adalah menjadi calon presiden. Logis tuh. Bahwa punya tim, ya logis juga punya tim, sah-sah saja. Anies terkait dengan rumor yang beredar bahwa ada perjanjian pinjam meminjam antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ya. Nah, saat ini perjanjian itu sudah selesai. Jadi bukan lunas bahasanya, bukan mengikhlaskan, tapi selesai. Mas Anies itu satu seirama antara pikiran dengan tindakan. Ya, jadi beliau konsep jelas, terarah, konkret gitu ya. Apa yang dijabarkan dan orangnya mau mendengar saran-saran dari bawah. Misal ya soal pembangunan JIS ini kan sudah lama ya. Sudah banyak gubernur yang menggaungkan soal pembangunan stadion itu. Dan alhamdulillah di masa Mas Anies ini bisa terrealisasi dengan baik dan mudah. Dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Diserang bertubi-tubi soal utang dan JIS, sosok Anies harus diteladani. Tidak reaktif dan meledak-ledak, buzzer putus asa. Pegiat sosial media Eko Widodo menyoroti sosok baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan yang dengan santai dan adem menanggapi berbagai isu yang dikaitkan dengannya, seperti utang puluhan miliar hingga diserang soal infrastruktur Jakarta International Stadium atau JIS. Aktivis perubahan ini menyebut bahwa sosok Anies harus diteladani dalam bersikap. Ini yang mesti diteladani dari sosok Anies yang tidak reaktif meledak-ledak, selalu tenang dan tidak pendendam, ucap Eko dilansir dari akun Twitter pribadinya Sabtu 11 Februari 2023. Ia juga menyindir barusan pembenci Anies atau buzzer yang semakin putus asa untuk menyerang Anies lantaran respon Anies sangat santun. Buzzer putus asa, makin diserang makin santun. Upaya adu domba gagal, rakyat tambah simpati, imbuhnya. Diketahui Anies Baswedan menjadi perbincangan hangat di tanah air lantaran politisi Golkar Erwin Aksa menyebut Anies belum membayar hutang puluhan miliar ke Sandiaga Uno ketika Pilgub tahun 2017. Belakangan Anies menyebut bahwa uang itu bukan milik Sandiaga Uno, melainkan milik relawan yang ingin memberikan dukungan dalam bentuk utang. Ada yang memberikan dukungan langsung dan kemudian disebut pinjaman, tapi sebenarnya bukan pinjaman karena itu dukungan. Dan pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang, ucap Anies dikutip dari channel YouTube Mary Riana Sabtu 11 Februari 2023.
Mantan Mendikbud ini menyebut bahwa uang itu akan dicatat sebagai pinjaman bila Anies Sandiaga kalah di Pilgub 2017. Sebaliknya, bila menang di Pilgub 2017, maka uang itu telah selesai urusannya, karena diketahui Anies Sandiaga menang dalam Pilgub 2017 silam. Selain soal utang, Jakarta International Stadium yang jadi mahakarya Anies menjabat di Jakarta juga menuai kecaman. Hal ini terungkap setelah konser Dewa 19 selesai. Para penonton kesulitan untuk keluar dari stadion.